semua daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih layak baginya. Maka dari itu Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahmad ibn Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia memiliki satu risalah, dan risalah ini pernah kita bahas. Di dalam risalah tersebut ada nasihat seputar harta, bagaimana cara meraihnya, kemudian bagaimana sikap kita terhadap harta tadi. Maka nasihat-nasihat seperti ini kita butuhkan, atau kita sangat membutuhkan, agar menenangkan jiwa kita dan juga memiliki tujuan hidup yang benar, dan juga tidak terlena akan dunia yang fana. Bagi orang-orang yang berambisi terhadap dunia, dia memiliki rem dan batas sampai kapan dia tidak boleh larut di dalam kehidupan yang fana ini. Bagi orang-orang yang malas, tidak ingin bekerja dan meminta-minta kepada manusia, juga ada motivasi agar dia mencari rizki Allah Azza wa Jal dengan tujuan yang benar. Dan Ibnu Taimiyah ya ikhwah, di dalam rasailnya banyak permasalahan-permasalahan yang apabila dikaji sangat bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Beliau punya satu perkataan yang bagus tentang futur, menghilangkan sifat malas dan juga sifat lemah. Beliau juga memiliki perkataan sangat bagus seputar bagaimana orang itu bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ya, sebagian orang punya sifat dendam seumur hidup. Apabila dia baca risalah Ibnu Taimiyah, maka dia bisa mudah memaafkan. Kemudian ada risalah berkaitan dengan syukur, bagaimana dia bisa banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, sabar terhadap musibah dan yang lain-lainnya. Maka Ibnu Taimiyah subhanallah, kitab-kitabnya, perkataan-perkataannya apabila dikaji sama penuntut ilmu syar'i, maka membuat dia lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Ibnu Taimiyah fakir. Ibnu Taimiyah orang yang miskin dan fakir, karena hidupnya penuh dengan ujian dan cobaan. Kehidupannya keluar dari satu penjara ke penjara yang lain. Dia menghabiskan semua waktunya untuk berdakwah di jalan Allah Azza wa Jal, belajar dan mengajarkan ilmu syar'i. Namun kalau misalnya datang waktu untuk berbuat kebajikan, khususnya yang berkaitan dengan harta, maka dia orang yang paling gemar bersedekah. Sampai disebutkan apabila datang hari Jumat, dia wajib dan pasti bersedekah. Sampai kalau dia tidak menemukan harta, semua yang ada di dalam rumahnya yang bisa dikasih ke orang lain. Baik tempat tidurnya, pakaiannya, sisa makanannya dan seterusnya. Ya subhanallah, ya ternyata orang apabila memiliki jiwa yang sangat besar dan memiliki harapan yang besar di sisi Allah Azza wa Jal, dia bisa mengorbankan semua yang dia miliki dengan harapan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Apalagi belakangan ini ya ikhwah, banyak yang berkeluh kesah tentang sulitnya ekonomi, kemudian berkeluh kesah mungkin dengan harga pangan yang naik harganya dan seterusnya. Maka nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah itu bisa menenangkan jiwa dan memotivasi kita untuk terus menjalani kehidupan dalam rangka meraih keridhaan Allah Azza wa Jal lewat mencari rizki-rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kata beliau arjahul makasib, cara mencari rizki yang paling terbaik. Dan nanti di akhir risalah, tapi tidak kita masukkan di sini, beliau menyebutkan profesi apa yang paling terbaik. Rizki ya ikhwah tidak akan membahagiakan seseorang kecuali dengan 3 hal. Kapan rizki itu membuat seseorang bahagia? Yaitu dengan 3 hal. Yang pertama, dia mencari rizki dengan cara yang halal. Yang kedua, diberkahi rizkinya oleh Allah Azza wa Jal. Dan yang ketiga, diberikan qanaah, kecukupan dan kepuasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia mencari rizki dengan 3 hal ini, maka dia orang yang paling berbahagia dengan rizki Allah Azza wa Jalla. Yang pertama,
dia mencari rizki dengan cara yang halal, ya, atau yang thayyib. Karena rizki yang haram itu tidak menenangkan jiwa. Bahkan kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min haram fannar awla bihi. Semua daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih layak baginya. Maka rizki yang wajib kita cari adalah rizki yang halal, ya, atau yang thayyib, yang cara mendapatkannya diridai oleh Allah dan bentuk rizkinya diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Rizki yang halal, dia menenangkan hati, melapangkan jiwa, memudahkan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan memperbaiki kehidupan seorang muslim beserta keluarganya. Itu rizki yang halal. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya bima talinul qulub, dengan apa hati itu bisa menjadi lembut, biaklil halal, dengan memakan makanan yang halal. Maka makanan yang halal itu melembutkan hati dan memperbaiki kehidupan seorang muslim. Maka di sini orang yang bekerja dan berdagang, dia harus benar-benar berhati-hati dalam mencari kehalalan rizkinya. Yang pertama, cara meraihnya harus halal. Yang kedua, jenis rizkinya juga harus halal. Orang yang bekerja di pabrik, pabriknya produksi barang-barang halal. Yang kedua, dia juga harus menunaikan kewajiban dengan cara yang baik. Kalau dia korupsi waktu, maka korupsi waktu membuat rizkinya tidak halal. Kalau dia korupsi uang, maka korupsi uang membuat rizkinya tidak halal. Misalnya dia disuruh masuk jam 7 atau setengah 8. Akhirnya dia ternyata datang ke pabrik jam berapa? Jam 10. Jam 8 atau jam 9. Di akhir bulan dia mengambil rizki atau mengambil gaji sempurna. Maka kelebihan rizki dari waktu yang dia korupsi tidak halal. Bisa dipahami ya? Misalnya dia telat 4 hari, tapi nerima rizkinya full, gajinya full. Maka waktu yang dia korupsi itu tidak halal. Dan itu biasanya mengurangi keberkahan rizki. Bisa dipahami ya? Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, rizki itu diberkahi sama Allah Azza wa Jalla. Dan barokah itu tidak ada kaitannya dengan banyak. Banyak harta yang melimpah tidak berkah, dan banyak harta yang sedikit diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka rizki kalau sudah halal, yang kedua diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Diberkahi artinya mencukupkan dia. Ya, dia dicukupkan dengan rizki yang Allah kasih kepadanya. Cukup buat makan dia, cukup buat kehidupan dia, cukup buat hal-hal yang dia butuhkan. Ya. Makanya kata Nabi SAW tentang makan, ta'amul wahid yakfi li itsnain, ta'am itsnain yakfi li arba'. Makanan satu orang pada hakikatnya cukup buat 2 orang. Makanan 2 orang cukup buat 4 orang. Apa yang mencukupkannya? Keberkahan dari Allah Azza wa Jalla.